Kenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem kontrol PLC pengecatan Sol sepatu otomatis. Di sini anggota kami ada Fauzi, ada Ajam, ada Alvan, ada Arya Dava, ada saya sendiri Muhammad Irfan, ada Rafaelino, ada Setia Renosman. Next. Penjelasan singkat tentang PLC. PLC merupakan perangkat pengontrol yang berbasiskan fungsi rangkaian logika. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan kebutuhan industri, PLC memiliki fungsi dan aplikasi yang lebih banyak dari rangkaian logika. Teknologi yang ada dalam PLC berubah cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa proyek PLC dengan berbagai tipe. Yang ini yang mana bentuk PLC dengan berbagai ukuran, ada tipe mikro, ada tipe rak, dan ada tipe mini. Ukuran PLC biasanya ditekan dalam jumlah input dan output serta kapasitas memori programnya. PLC mikro biasanya hanya memiliki beberapa input dan output. Sementara tipe mini memiliki puluhan input atau output. PLC tipe rak memiliki jumlah input dan output ratusan atau bahkan ribuan. Di bergambar di samping adalah konfigurasi dasar dari sebuah PLC. Next. Pendahuluan. Teknologi saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini membuat timbulnya berbagai alat dan ilmu yang diciptakan dan dikembangkan untuk mempermudah segala pekerjaan manusia. Salah satunya kemudiannya itu dalam hal mengecat. Pengecatan manual adalah pelekatan cat ke permukaan benda dilakukan dengan memakai kuas secara bertahap menggunakan tangan. Pengecatan manual sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama jika mengecat di bidang yang luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami di sini akan memaparkan rancangan alat yang dapat mengecat secara otomatis, terutama soal sepatu. Berikut, next. Blok diagram dan flowchart akan dibacakan oleh Arya Dava. Baik, berikut merupakan diagram blok dari pengecatan sepatu otomatis. Yang pertama ada input, proses, dan juga output. Di input ada push button, on off reset, dan kemudian ada limit switch, kemudian sensor proximity, sensor photoelektrik. Dan untuk prosesnya itu melalui PLC sendiri, motor, katup pneumator untuk menggerak power atau daya yang sesuai. Next. Dan ini merupakan flowchart dari sistemnya yang diawali dengan start dan kemudian usernya menekan push button dan kemudian proximity sensornya berjalan dan kemudian diproses oleh PLC yang membuat motor conveyor itu on atau berjalan dan kemudian sistem conveyor itu bergerak dan kemudian sistem mendeteksi apakah ada objek atau sepatu yang tersedia gitu yang dijalankan. Jika tidak, dia maka akan kembali ke sensor proximity untuk mendeteksi objek. Dan jika ya, dia maka akan lanjut ke limit switch itu on. Dan kemudian dilanjutkan sistem conveyor berhenti. Kemudian katup untuk spraynya itu terbuka. Dan spraynya akan mengecat sepatu selama 3 menit. Kemudian lanjut ke proses photoelectric sensor. Dan kemudian ke proses selanjutnya jika sensor on lebih dari 3 menit, maka dia akan nge-stop. Dan jika tidak, dia akan kembali ke motor conveyor-nya. Maaf, selesai. Mengoreksi, itu kondisinya counter bukan waktu. Oke. Udah. Next. Desain sistem kontrol dan cara kerja sistem oleh Alvan.
Oke, untuk desain sistem kontrol, di sini ada conveyor yang sebelah kanan dan sebelah kiri untuk menggerakkan sepatu menuju ke spray paint untuk dilakukan cat. Ada katup pen pneumatik ini untuk memberhentikan ketika ada objek. Lalu spray paint akan mengecat sepatu selama 3 menit. Lalu jika sudah akan berjalan lagi. Lalu next, sistem kerjanya push button on ditekan, sistem menyala. Objek sol sepatu bergerak sampai terkena limit switch. Sistem conveyor berhenti. Katup pneumatik terbuka dan membuat spray paint menyemprotkan cat ke objek selama 3 menit. Pengecatan selesai, sistem conveyor berjalan. Counter menghitung sol sepatu yang sudah dicat. Jika jumlah sudah sesuai dengan yang ditentukan, misalnya 1000, sistem akan berhenti. Jika belum, maka akan terus berjalan. Ya, next, Adam. Saya akan menjelaskan kontrol, yaitu PLC Omron CP Series. PLC Omron adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam otomatisasi industri untuk mengendalikan proses-proses secara otomatis. Next, Fauzi. Push button adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik, atau untuk mengaktifkan dan mematikan suatu mesin atau perangkat elektronik. Push button bekerja dengan cara menekan tombol untuk mengaktifkan mekanisme saklar internal. Ketika tombol tidak ditekan, saklar akan kembali ke kondisi normal, bersifat momentary. Next, Tiaren Osman. Oke, sensor proximity. Sensor proximity adalah sensor jarak yang dapat mendeteksi objek logam dan non-logam tanpa kontak. Sensor ini bekerja dengan prinsip pengukuran kapasitif, yaitu perubahan muatan energi listrik yang disimpan oleh sensor akibat perubahan jarak, luas penampang, dan volume di elektrikum. Sensor yang dipakai adalah LGC 18A3 Proximity Sensor PNP. Next, Raffelino. Ini adalah sensor fotoelektrik. Sensor fotoelektrik adalah sensor yang menggunakan sinar cahaya atau biasanya inframerah atau laser untuk mendeteksi keberadaan objek. Cara kerjanya sederhana. Sensor memancarkan sinar ke penerima atau receiver. Ketika objek melewati jalur sinar terhalang dan sensor mengirimkan sinyal untuk menghitung objek tersebut. Sensor ini sangat akurat, cepat, dan cocok untuk mendeteksi berbagai jenis bahan tanpa kontak fisik, seperti produk di jalur konveyor. Adam. Oke, untuk output motor konveyor. Motor konveyor adalah motor DC yang dirancang khusus untuk menggerakkan konveyor belt dengan torsi tinggi dan kecepatan rendah. Next, Fauzi. Sistem konveyor adalah peralatan mekanis yang berfungsi untuk memindahkan barang atau material secara otomatis dari satu tempat ke tempat lain. Sistem ini menggunakan elemen seperti rantai, sabuk, roda gigi, atau gulungan yang bergerak menggunakan dengan bantuan motor atau tenaga lainnya. Sistem konveyor banyak dipakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan.
Lampu indikator, pilot lamp. Lampu indikator adalah perangkat bercahaya yang berfungsi untuk menyampaikan informasi status atau kondisi suatu perangkat atau sistem secara visual. Lampu indikator dalam industri disebut juga dengan pilot lamp, yang berfungsi untuk menunjukkan status atau kondisi suatu sistem atau perangkat. Next. Lino. Katup pneumatik. Katup pneumatik adalah perangkat yang mengontrol aliran udara bertekanan dalam sistem pneumatik. Katup ini berfungsi untuk menggerakkan dan mengontrol komponen mekanis seperti akuator, gripper, perkakas tangan, atau perangkat lain. Pneumatik valve bekerja dengan cara mengontrol aliran udara yang masuk melalui inlet port dan keluar melalui outlet port. Ketika valve terbuka, udara mengalir dan memungkinkan perangkat pneumatik beroperasi. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih untuk presentasi kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.